Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan anggota tim penyuluh pajak. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Pada acara Morning Activity kali ini, saya akan menyampaikan tentang kerjasama tim yang efektif. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah sinergi. Dan salah satu perwujudan dari sinergi itu adalah adanya atau terwujudnya kerjasama tim yang efektif. Kerjasama tim yang efektif penting bagi kesuksesan organisasi dan juga kesejahteraan orang-orang di dalamnya. Kerjasama tim yang efektif, kami ulangi lagi, sangat penting bagi kemajuan sebuah organisasi dan juga bagi kesejahteraan anggota di dalamnya. Setiap anggota tim memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, setiap anggota harus bekerja sama dan saling bahu-membahu untuk menutupi kekurangan dengan kelebihannya. Bagaimana quote dari Michael Jordan, yaitu bakat memenangkan pertandingan, kerjasama tim dan kecerdasan memenangkan kejuaraan. Lalu, bagaimanakah unsur-unsur kerjasama tim yang efektif itu? Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah adanya komunikasi yang terbuka. Komunikasi adalah salah satu kunci utama yang harus dipegang oleh semua anggota tim. Setuju ya? Komunikasi yang teratur dan berjalan dengan baik akan membuat setiap anggota menjadi lebih nyaman, serta tidak ragu untuk mengemukakan pendapat. Selain itu, komunikasi yang lancar juga akan membuat suatu masalah yang dihadapi tim bisa cepat teratasi. Komunikasi yang dimaksud itu bukan hanya terbatas komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan saja, tapi juga komunikasi dalam bentuk informal, misalnya membicarakan berita terbaru, mungkin kalau di anak-anak muda mungkin membicarakan tentang film atau drama yang bagus atau tentang makanan, wisata kuliner gitu ya maksudnya. Selanjutnya ada lagi yang kedua, adanya arahan dan sasaran yang jelas. Apakah maksudnya? Setiap organisasi memiliki visi dan misi. Jadi pemimpin dalam hal ini juga ketua tim dan seluruh anggota tim harus memahami misi, visi, serta tugas serta tujuan organisasi. Pemimpin menyampaikan arahan dan sasaran yang jelas kepada seluruh anggota dalam rangka kesuksesan organisasi. Melakukan penetapan nilai-nilai dan tujuan tim, serta rutin melakukan evaluasi. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, adanya rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini adalah kunci sukses kerja tim. Bagaimana maksudnya? Rasa tanggung jawab dibutuhkan seluruh level jabatan dalam sebuah perusahaan. Setiap anggota tim memegang teguh komitmen mereka terhadap pekerjaan. Ya, jadi rasa tanggung jawab itu adalah kunci sukses kerja tim. Yang selanjutnya adalah adanya delegasi tugas atau delegasi wewenang ya. Delegasi tugas ini maksudnya melibatkan anggota tim dalam memecahkan masalah dan berbagi solusi kreatif untuk membangun kerjasama timnya efektif. Jadi, setiap anggota tim itu dilibatkan untuk memecahkan masalah dan saling berbagi solusi kreatif yang bersama-sama untuk membangun kerjasama tim yang efektif. Dan sebagai pemimpin tim hanya perlu memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian masalah tim dan membantu tim dalam memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Lalu, apa saja keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan kerjasama tim yang efektif? Yang pertama, keterampilan komunikasi. Kita sudah tahu ya, dalam sebuah tim itu tidak mungkin ya diam-diaman aja, pasti
ada komunikasi ya. Pekerjaan di dalam tim akan efektif saat kita bisa berdiskusi, bertukar saran, dan tahu bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dengan orang lain. Saat orang bekerja sama mencapai tujuan, memerlukan perencanaan, kerjasama, memahami peran individu, dan komunikasi yang baik. Pekerjaan di dalam tim akan efektif saat kita bisa berdiskusi ya, bertukar saran, dan tahu bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dengan orang lain. Keterampilan yang kedua yang harus ada, keterampilan perencanaan dan perorganisasian. Perencanaan adalah proses menetapkan visi untuk perusahaan dan kemudian mewujudkan visi itu melalui tujuan kecil yang dapat dicapai. Orang-orang yang bekerja dalam perencanaan membantu menetapkan tujuan, memutuskan tindakan apa yang perlu diambil oleh anggota tim, dan membantu setiap anggota mencapai tujuan tersebut. Sedangkan proses pengorganisasian adalah salah satu dari 4 fungsi manajemen. Menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang memiliki perusahaan memiliki maksud saya manusia yang dalam perusahaan itu yang memiliki guna merealisasikan rencana tujuan. Biasanya fungsi organisasi dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Lalu keterampilan apa lagi ya? Ada lagi satu, keterampilan pemecahan masalah yang disebut juga dengan problem solving, yaitu sebuah tindakan penyelesaian masalah dengan melakukan beberapa tahapan, mulai dari menentukan penyebab masalah, mengidentifikasi, memilih, dan menerapkan solusi. Sederhananya, problem solving itu artinya kemampuan untuk menemukan solusi terbaik dari suatu masalah dengan mengidentifikasi penyebabnya. Oh, ini ada lagi, satu lagi ya, keterampilan kolaborasi. Keterampilan kolaborasi ini keterampilan untuk bekerja sama dengan baik. Keterampilan ini akan mendorong kita untuk bekerja bersama dengan lebih baik bersama rekan-rekan, misalnya yang ada di kantor. Tidak hanya itu, sebagian besar lingkungan kerja juga kini membutuhkan karyawan atau anggota tim yang memiliki kemampuan tersebut. Beberapa keterampilan yang termasuk dalam skill kolaborasi adalah memahami berbagai perspektif, mengelola prioritas dari semua orang dalam kelompok, dan memenuhi harapan sebagai anggota tim yang handal, menjaga komunikasi, menjadi pendengar yang aktif, saling menghormati satu sama lain, saling empati juga dinilai sebagai bagian dari jenis-jenis kemampuan ini. Di dalam sebuah tim, tidak akan terhindar ya, masalah dan konflik itu bukan menjadi hal yang mustahil dalam sebuah tim. Hal tersebut dapat muncul karena berbagai sebab, misalnya rasa saling tidak percaya, saling bersaing, dan lain-lainnya. Namun, hal tersebut tentu sulit diketahui. Cara terbaik adalah dengan melakukan evaluasi kinerja dari ekspektasi dan tujuan tim. Minta feedback kepada anggota tim untuk mengukur pencapaian kinerja setelah evaluasi tersebut. Jadi ketua tim dapat mengetahui masalah dan solusi yang tepat untuk memperbaikinya. Yang terakhir, bahwa ada suatu quote dari Phil Jackson, yaitu kekuatan tim ada pada setiap anggota dan kekuatan setiap anggota ada pada tim. Demikian tadi, rekan-rekan, semoga dengan sharing materi seperti ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab, rasa saling percaya, pada intinya agar tim kita dapat solid, rukun, guyup, bisa mencapai visi dan misi serta tugas yang diberikan oleh organisasi. Apabila ada sesuatu yang ada masalah atau ada kendala,
kita diskusikan bersama-sama. Bagaimana? Seperti itu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.